Shalom saudaraku, berjumpa kembali dengan channel Rohani Renungan Inspiratif. Judul renungan kita saat ini adalah Pergunakan Waktu yang Ada. Pembacaan Alkitab saya ambil dalam Efesus 5 ayat 15 dan ayat 16 berkata demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku yang kekasih, waktu adalah salah satu hal yang paling berharga yang kita miliki dalam hidup. Lebih berharga daripada uang dan kekayaan. Kita dapat membuat lebih banyak uang, tetapi kita tidak dapat membuat lebih banyak waktu. Ketika kita bangun pagi, Tuhan memberi hadiah yang disebut hari ini. Dengan hadiah yang Tuhan berikan, datang yang namanya tanggung jawab. Ada ungkapan lama yang mengatakan, kemarin adalah kenangan, sekarang adalah kenyataan, dan esok adalah impian. Tuhan tidak dibatasi oleh dimensi waktu, namun kita sebagai ciptaannya adalah yang terikat oleh waktu. Artinya, waktu kita untuk menikmati hidup ini ada batasnya. Ada yang cepat, tapi ada juga yang bisa menikmati waktu yang lama untuk hidup. Ketika kita masih diberikan waktu, sekaligus kita diberikan kesempatan, mari kita mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Apabila kesempatan itu diabaikan atau disia-siakan, maka kita akan kehilangan peluang untuk mendapatkan apa yang berguna dalam hidup kita. Karena di dalam setiap waktu, Tuhan sudah sediakan segala kebaikan untuk kita dapatkan dan nikmati. Saudaraku yang kekasih, dalam membicarakan waktu Tuhan, kita bertemu dengan 3 istilah dalam Alkitab atau dalam bahasa aslinya. Yang pertama, waktu kronos. Yang dimaksud dengan waktu kronos adalah waktu yang biasa, yang selalu ada. Kronos menunjukkan jangka waktu tertentu, entah itu waktu yang singkat, atau sekejap mata, atau waktu yang lama. Dengan demikian, kita mengerti bahwa kata Yunani kronos dipakai berhubungan dengan jam, bulan, dan tahun. Waktu kronos adalah siklus waktu yang biasanya. Hal itu terdapat dalam Lukas 4 ayat 5, Lukas 8 ayat 27, dan Lukas 20 ayat 9. Yang kedua, waktu aion. Kata aion dipakai untuk menunjukkan entah waktu yang lama sekali atau waktu yang tanpa batas. Oleh sebab itu, waktu aion dipakai tentang waktu yang dimulai dengan penciptaan dan berakhir dengan kedatangan Kristus, atau juga tentang waktu kekekalan, yaitu waktu tanpa batas. Dunia ini dan dunia yang akan datang. Itulah yang diterjemahkan dengan kata dunia adalah aion.
Hal ini dapat kita lihat dalam Matius 12 ayat 32 dan Efesus 1 ayat 21. Yang ketiga, waktu kairos. Kata kairos berbicara tentang periode tertentu. Kalau waktu itu sudah lewat, tidak akan kembali lagi. Oleh sebab itu, waktu kairos berbicara tentang kesempatan dan momentum yang ada di waktu tertentu. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Artinya, kalau kesempatan tidak digunakan, maka waktu kairos akan hilang. Kalau kita tidak cermat, kita akan kehilangan kesempatan. Sebab itu, kita harus memperhatikan waktu pintu terbuka dan waktu pintu tertutup. Alkitab berkata, apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Waktu ini dapat kita lihat dalam Roma 5 ayat 6, Galatia 6 ayat 10, dan Wahyu 3 ayat 7. Ada waktunya Tuhan membuka pintu masuk bagi kita dalam sebuah kesempatan. Bila mana kita tidak masuk pintu, maka pintu akan tertutup. Pintu itu bisa sebuah kesempatan yang kita miliki atau kesempatan baik yang mungkin cuma sekali saja. Jadi perhatikanlah waktu yang Tuhan berikan. Jadilah peka, bijaksana, berani mengambil keputusan, namun tidak terburu-buru, atau Anda atau kita akan menyesalinya. Saudaraku yang kekasih, mari kita pergunakan waktu yang ada. Waktu yang ada ini biarlah lebih banyak diberikan kepada Tuhan. Sebab waktu yang kita gunakan ini adalah waktu yang diberikan oleh Tuhan. Demikian renungan kita saat ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Dengan waktu yang tersisa, dengan kesempatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami, biarlah waktu-waktu yang ada ini kami dapat pergunakan untuk hal-hal yang baik. Waktu yang ada ini kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami apabila banyak waktu yang kami sia-siakan dengan percuma. Tetapi karuniakanlah kepada kami segala hikmat, sehingga kami boleh mengatur waktu dengan baik, agar supaya kami dapat memuliakan Bapa di surga dalam seluruh waktu yang kami miliki. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan like, share, komen, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.